kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Inginkan ya, kata Allah jangan pulang kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu, namanya ghafir. Turun surah ke-40, surah Ghafir, ayat ketiga. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat ghafir untuk menerima taubatmu. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya kata Allah, tunaikan salat dengan benar dari mulai 2 sisi siang, subuh sampai dengan ke asar. Kemudian sampai ke malam, ke maghrib teruskan ke isya. Innal hasanat, salat itu, semua salat yang dikerjakan bentuknya jamaah, itu dia hasanat. Jadi punya nilai pahala, saat dikerjakan dapat pahala. Berapa pahalanya? Mohon izin, ketika Anda mulai takbir selesai salam, kalau sendirian, tidak berjamaah, dan bukan di masjid, 10 nilainya. Dari mana taunya? Kembali ke Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, maka poinnya falahu asyru amsalihha, 10 poinnya. Nah, poin 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, tidak. Poin 10 itu, 1 keduanya bisa 500 tahun. 2 ketiga bisa 500 tahun. Dan nanti saat akan wafat dalam sakarat ditampakkan. Makanya banyak orang menyesal. Ya Allah, kenapa saya nggak kerjakan tahajud? Ya Allah, kenapa saya nggak tahajudnya nambah rakaat? Ya Allah, kenapa saya nggak duha? Ditampakkan semua kebiasaannya. Termasuk yang maksiat pun ditampakkan, makanya gelisah. Ya, akan terjadi teman-teman. Itu saat kita akan pulang. Dan kita akan wafat. Kalau kita nggak berbekal sekarang, maka malu kita menghadap Allah. Apalagi banyak berbuat maksiat. Saya demi Allah, tadi pagi saya katakan. Anda saja berbuat yang kotor. Anda misalnya orang Sumatera, merantau ke Jakarta. Di Jakarta dikenal sebagai penjahat yang sangat ulung. Perampok, pembunuh, pemabuk, segalanya. Tanyakan pada jiwa Anda. Apakah Anda mampu pulang ke Sumatera menatap ibu yang telah melahirkan Anda? Berani nggak natap wajah ibu Anda yang melahirkan Anda? Dan Anda dikenal sebagai penjahat yang sangat buruk. Pelaku maksiat. Berani nggak natap wajah ayah Anda? Yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur. Berani nggak? Dengan hal yang sama, Anda berbuat banyak maksiat, berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Nah ini hasanah, poinnya 10. Nah yang paling menarik adalah, saya kembalikan lagi, perhatikan baik-baik. Ini poin 10, kalau berjamaah 27. Dalilnya salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian, pahalanya 27. Kalau dikerjakan di masjid, mampu ke masjid, itu baru datang masjid langsung dapat 25 di hadis Muslim. 25 itu dihitungnya kayak tadi, 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau Anda kerjakan lagi, mohon izin, tambah lagi, naik lagi. Ini fisik. Yang harta, karena tidak semua memilikinya, maka digandakan lebih daripada yang fisik. Minimal 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Anda infak. Keluarkan. Tidak semua bisa infak. Kalau sholat semua bisa. Karena itu zero tolerance, tidak ada toleransi kecuali kematian. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring sulit dengan berkedip. Tak bisa berkedip, kita sholatkan. Ada semua. Selesai. Tapi harta tidak semua orang bisa. Karena itu ketika mengeluarkan harta, pahala lebih banyak dibandingkan fisik. 700 kali lipat. Ya kata Allah, perumpamaan orang infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Seperti orang menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh jadi 7, 1 kali 7.
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya kalikan 100 benih lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Sekarang, kalau ada orang yang mampu menggabungkan keduanya, fisik dan harta, berapa pahalanya? Sedang gak ada hitungan lagi, surga pahalanya. Ibadah fisik dan harta kalau digabungkan, kalau benar ibadahnya, itu pahala yang sebanding gak ada yang lain kecuali surga. Contoh paling besar, jihad fisik dengan harta. Konkretnya seperti yang haji sekarang. Bukankah untuk haji mengumpulkan harta dulu? Ada yang jual tanah, jual kebun, jual pakaian, jual emas. Kemudian mohon izin, bukankah di sana ada ibadah fisik? Tawaf, berputar, sa'i. Makanya Nabi memberikan apresiasi tinggi ketika berhasil hajinya. Perhatikan kalimat Nabinya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang berhasil merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar. Marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadhunya muncul. Di ketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul birrun namanya. Orang haji itu dia mengoreksi diri saat Arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, dia bertobat. Ini yang sering mempelesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu dia. Anda duduk depan rumah, tiba-tiba lewat kawan. Terus dia nggak nyapa. Anda marah misalnya. Marah itu bukan karena dia nggak nyapa, karena Anda tidak mampu mengendalikan amarah. Sebenarnya sederhana, dia nggak nyapa, kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Papa masih Avanza. Naik tiap hari gitu begitu ya. Sehingga dia berubah. Atau terbalik. Istri salihah. Dia pakai jilbab bagus, baik. Suami kebalik. Mama papa ada family gathering, sebentar aja 30 menit, semuanya gak pakai kerudung. Mama copot dulu kerudungnya. Diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Terbalik. Atau ayah, ibu baik, anak yang kurang baik karena lingkungan. Maka ini pengaruh sekitaran disebut wusta namanya. Wusta. Ada ayah baik, ibu baik, anak baik. Cuman ayah dapat mutasi pekerjaan. Pindah ke kantor, dapat lingkungan yang gak baik. Diajarin cara nyogok, diajarin cara merubah angka, kan? Diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser. Ya, ada sedikit bumbu maksiatnya. Itu faktor jauh, ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpeleset. Dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa, zalatil lisan. Zalat dengan zalaf, terpeleset. Kalau terpeleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifah sifatnya. Ya, pergi kita ke sana, makanya kita lontar tuh, pergi berangkat. Dilontar keburukan itu, bukankah yang dilontar pertama kali orang haji adalah yang aqabah, nafsunya? Makanya orang kalau benar hajinya, saat Arafah dia kenali buruknya. Ada yang berangkat tahun ini? Ya, saya doakan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan ya semua jemaah ya. Yang belum berangkat pun insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Ya dia cukup dengan amin nabung ya, disiapkan dari sekarang. nabung supaya terwujud ya. Sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya. Sebelum melontar tanya, suami tanya istri. Mama aku mungkin banyak salahnya, kurang apa, tunjukkan. Cermin kehidupan kita, catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, taubat di situ. Istri tanya juga pada suami, papa aku apa kurangnya? Oh banyak mah, tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, nyampe sana lontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Begitu dilontar, hilanglah jeleknya. Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riya hilang, tersisa yang baiknya.
Nah, ketika yang baik ini muncul, birrun namanya. Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun jadi mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10, 20, 100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat. Makanya kalimat nabinya, jaga betul itu. Kamu sudah haji. Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haj, hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala. Jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya. Silahkan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, alhamdulillah selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat aja. Pak Haji Dimas, assalamualaikum. Hati-hati. Jelas ya? Oke, kembali sini. Ada yang senilai dengan itu. Apa yang senilai dengan itu? Dia tidak haji, karena tidak ada kesempatan berangkat, dan dia tidak mengerjakan yang lain, tapi dia punya momentum untuk mengerjakan satu ibadah di waktu yang sangat sempurna. Apa itu waktunya? Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, saya tidak main-main dengan kalimat ini kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. Ya'ni min hadhil ayyamil ashri. Yang saya maksud kata Nabi, 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Jadi kalau teman-teman melakukan amalan di awal pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai dengan 10, itu pahalanya, perhatikan baik-baik. Pertama, amalan akan di-upgrade langsung oleh Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Kedua, nilainya senilai dengan jihad fi sabilillah. Yang kalau saat amalan itu dikerjakan Anda wafat, statusnya mujahid dan syahid. Syahid. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang janjikan, apakah ada sifat dusta pada diri Nabi? Sedangkan beliau al-amin yang sangat dipercaya. Jelas ya? Saya ulangi, ini tidak main-main. Amalan dicintai oleh Allah dan status amalnya naik menjadi jihad, senilai dengan jihad. Kalau wafat mengerjakannya syahid. Anda baca Quran di luar 10 hari ini, pahalanya 10 setiap huruf. Tapi kalau masuk di waktu ini, Anda baca langsung naik status, dicintai oleh Allah dan sedang senilai dengan jihad. Setiap hurufnya jihad, setiap hurufnya jihad. Wafat sedang baca Al-Quran, seketika syahid fi sabilillah. Kapan waktunya? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sudah kehilangan hari pertama, kemarin Jumat. Hilang satu kesempatan. Sekarang hari Sabtu, hari yang kedua. Kita punya kurang lebih 7 sampai 8 hari ke depan untuk memaksimalkan ini. Sekarang pertanyaannya, amal apa yang penting dikerjakan di sisa waktu ini sehingga status kita bisa dinaikkan dengan 2 hal yang paling utama yang dimaksudkan. Ini mukaddimah yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada inti bahasannya. Jelas sampai di sini? Baik. Nanti kita bagi waktu untuk diskusi ya. Bismillah. Amalan apa yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah sehingga mendapatkan 2 keutamaan. 1 dicintai oleh Allah, yang kedua amalan itu naik status menjadi amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan mulai pada bagian yang pertama dulu. Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ada ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayatnya? Oke. Sekarang fokus lihat baik-baik. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah, kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Aku nggak mau Dilan yang aku banyak motor, tidak. Yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Paham ya? Oke. Nah, sama. Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah, Anda berikan dia kasih sayang, Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu kaidah cinta kepada Allah, buktinya amal soleh. Maka kalau Anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan, ikuti Nabi. Saya utus nih supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah yuhibbukumullah. Ini poinnya. Maka ketika Anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai Anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan pada amalan lain. Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ampunan semua dosa. Teman-teman, ada dzunub, ada dzambun, itu beda. Dzunubun, ada dzambun, itu lain. Kalau yang ini, dzambun, yang saya lingkari, ini sekali dosa, satu dosa. Jadi kalau ada orang berbuat sekali dosa, Allah tidak menginginkannya. Kata Allah, jangan pulang kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu, namanya ghafir. Turun surah ke-40, surah Ghafir, ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat ghafir untuk menerima taubatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia enggak sekali salah. Karena manusia itu tempat salah, ingat. Yang sempurna itu malaikat, ingat kalimat ini. Yang sempurna hanya malaikat. Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tak pernah bisa bermaksiat. Karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik. Di lawannya setan. Karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Quran. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Setan tidak kenal benar. Dia selalu salah. Setan itu profesional dalam berbuat kesalahan. Ya, perfect, sempurna. Ya, dan tidak pernah dia bisa berbuat benar. Jadi saya sarankan, jangan bersaing dengan setan, gak akan menang. Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau suami sadar istrinya manusia, tidak akan pernah digali kesalahannya. Kalau istri sadar suami bukan malaikat, tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya. Papa kenapa sih pak? Yang gini aja nggak bisa, yang lain bisa. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Ya kita manusia. Tapi ingat poin terbesarnya, manusia salah, tapi dia diberikan jalan untuk kembali dan mau tobat. Adam manusia, Adam salah. Dicontohkan oleh Allah dengan turunkan kalimat tobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah dapat kalimat, Allah turunkan kalimat tobat pada Adam, diikuti diterima tobatnya. Apa kalimatnya? Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diwariskan kalimat itu kepada anak cucunya ke kita.
Karena Adam itu nabi, dijaga dari maksiat. Cuman sifat kemanusiaannya ditunjukkan supaya kita dibimbing untuk tobat. Bagaimana caranya? Kalau Adam itu nabi, dijaga. Tapi karena kita bukan nabi, nggak terjaga. Kalau salah, kembali. Maka turun keterangan Adam di Quran surah 7 ayat 26. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan lagi engkau digoda, digelincirkan oleh setan seperti bapak ibumu dulu dikeluarkan dari surga. Maka ikuti ini, ada panduan. Nah, kembali ke bahasan kita, poinnya adalah jika manusia berbuat salah terkumpul, maka kalimatnya berubah bentuk jamak dari dzambun jadi dzunubun. Banyak salahnya. Banyak. Maaf ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran, jangan mencela, la yaskhar, masih mencela. Jangan bikin hoax, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pembuat hoax, orang yang berdusta, masih bikin hoax. Maaf, jangan curang, wailul lil mutaffifin, masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan dan sebagainya. Jangan bergibah, gosip, bikin acara gosip. Layak taba'dukum ba'du, dinikmati lagi. Salah kan? Jangan sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja, setelah punya Ferrari, mau subuh aja, muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro, ayo subuhan. Masya Allah, orangnya gak keluar, ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu? Gini deh, kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang gak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Orang nih, kalau dia ini bisa ikut dengan saya selesai dakwahnya Muhammad SAW. Rumahnya sahabat Abu Bakar sekarang yang Hotel Hilton. Ya, ini kalau teman-teman ikut umrah atau satu situasi, nanti saya tunjukkan tuh. Ini kalau teman-teman umrah atau haji dari Zamzam geser Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh masuk naik tangga yang eskalator ke atas, jangan masuk. Naik lagi ke atas sekali. Di situ ada musola, itu rumahnya sahabat Abu Bakar dulu. Di situ. Diprovokasi, dicari. Tinggal satu orang lagi, kalau dia percaya dengan saya selesai dakwah Muhammad, ditarik, dibawa ke Jabal Qubais. Dengarkan apa kata Muhammad. Kata Abu Bakar apa? Kata Nabi Muhammad, saya tadi malam barusan diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke sini. Anda minum teh bersama. Jelas ya? Doakan sudah. Apa yang mau dicapai? Apa puas dengan hanya ngajak orang maksa ikut saya? Terus apa yang mau dicapai? Anda ngajak tapi saya nggak suka. Kata Buya Hamka, itu munafik yang paling dalam. Diajak ke sebuah tempat agama tapi mengingkarinya. Ya, ikutan ke tempat agama lain tapi kita ingkari, itu kata Buya Hamka hipokrit yang paling dalam. Sama dengan Anda maksa orang tapi dia nggak suka dengan Anda, untuk apa? Kita hargai kan? Saya ada pendapat, yang penting dalil di sini. Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya.